Oke, baik, kembali lagi bersama saya Albertus Belenda Girsang tentang mengenai bagaimana menjadi seorang guru yang profesional. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar mengajar dalam keterampilan variasi. Kita dalam kegiatan dalam belajar mengajar, kalau bisa diusahakan jangan sampai kegiatan yang monoton. Diusahakan memiliki variasi-variasi yang berbagai macam agar di saat kegiatan belajar mengajar para siswa tidak bosan atau tidak jenuh. Nah, dan sedikit saya jelaskan mengenai pengertian variasi menurut Agung dan Wibawa pada tahun 2014. Salah satu hal yang mempengaruhi efektivitas kegiatan belajar di kelas adalah rasa bosan yang timbul pada diri siswa. Guru dituntut untuk kreatif di dalam kelas untuk mengatasi atau mencegah datangnya rasa bosan pada siswa. Kreativitas guru tersebut dapat dituangkan dalam keterampilan guru untuk melakukan variasi dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari kegiatan mengadakan variasi ini? Nah, yang pertama itu menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek pembelajaran. Yang kedua, memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Nah, yang terakhir itu meningkatkan kadar CBSA atau catat buku sampai habis. Nah, dalam proses belajar mengajar dengan melibatkan siswa dengan berbagai tingkat kognitif. Dan pada saat kita melakukan variasi dalam kegiatan belajar mengajar, apa saja sih kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan? Nah, yang pertama, keterampilan mengajar variasi serta hubungannya dengan keterampilan guru profesional lainnya. Nah, seperti penguasaan berbagai metode mengajar dan keterampilan mengajukan pertanyaan, seperti video saya yang sebelumnya. Nah, penggunaan berbagai keterampilan mengajar dengan variasi perlu direncanakan sebelumnya dan sebaiknya dicantumkan dalam suatu pelajaran yang harus disusun sebagai persiapan mengajar. Nah, yang ketiga itu adalah penggunaan variasi sangat dianjurkan. Tetapi tetap harus luas ya teman-teman, dan wajar serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Karena apabila di saat kita mencampurkan variasi yang tidak sesuai atau tidak sejalan, itu akan membuat siswa menjadi bingung. Nah, selanjutnya ada beberapa variasi dalam gaya mengajar. Contohnya penggunaan variasi suara. Di saat kita dalam kegiatan belajar mengajar, apabila kita menggunakan variasi suara, contohnya seperti ini. Nah, biasakan apalagi di awal pembelajaran diusahakan seorang guru itu harus mengeluarkan suara yang lugas. Contohnya seperti ini. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Nah, kan seperti itu. Tidak mungkin di saat masih pembukaan saja kita sudah menggunakan suara yang lemas, letih lesu. Contohnya begitu. Selamat pagi anak-anak. Itu pasti siswa juga akan menjawab dengan lemah, letih lesu. Nah, 3L. Oke? Jadi diusahakan kegiatan belajar mengajar menggunakan variasi suara itu sangat saya sarankan. Nah, yang kedua, pemusatan perhatian siswa. Contohnya seperti ini. Di saat kita melakukan kegiatan mengajar, diusahakan kita juga harus memperhatikan siswa. Contohnya di saat ada siswa yang sedang berbicara, langsung saja kamu tegur dia dengan bukan yang seperti ini ya kan, karena biasanya guru menegur siswa seperti ini. Doni, tolong jangan ribut ya. Nah, biasanya seakan-akan siswa itu gurunya palingan gitu doang, cuma negur gitu doang. Saya sarankan memberikan perhatian kepada siswa seperti ini, menegur di saat dia sedang berbicara. Doni, coba tolong jelaskan apa yang barusan Bapak jelaskan dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa menegur secara langsung dan meminta kembali. Barangkali apa yang kamu jelaskan dia sebenarnya sudah pahami dan bisa membantu menjelaskan kepada semua teman-teman. Itu sekaligus jujur sangat menghemat tenaga kamu. Nah, selanjutnya yaitu kesenyapan guru. Ada kalanya guru itu melakukan kesenyapan dengan selingan diam yang tiba-tiba dan disengaja. Nah, cara ini agar bisa menarik perhatian siswa. Nah, selanjutnya itu mengadakan kontak pandang dan gerak. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya melakukan kontak pandang dan gerak. Nah, dengan melakukan bagaimana cara saya melihat dan bergerak dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah gerakan badan dan mimik. Variasi dalam ekspresi wajib guru
gerakan kepala, dan gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya pergantian posisi guru di dalam kelas. Pergantian guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa, terutama sekali dalam menyampaikan pelajaran di dalam kelas. Hendaknya tidak kikuk-kikuk atau kaku dan menghindari tingkah laku negatif. Nah, selanjutnya dari penjelasan yang saya jelaskan, akan saya jelaskan sedikit mengenai prinsip-prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi. Nah, saya simpulkan saja, suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan serta berubahnya mood siswa dalam proses pembelajaran yang diberikan guru dan memusatkan perhatian siswa sehingga siswa agar dapat selalu aktif dan terfokus dalam proses pembelajaran. Nah, keterampilan siswa mengadakan variasi ini juga dapat digunakan untuk penggunaan keterampilan mengajar yang lain, seperti dalam menggunakan keterampilan bertanya, memberi penguatan, menjelaskan, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan penjelasan mengenai keterampilan variasi mengajar. Apabila ada kesalahan saya meminta maaf. Saya pamit undur dan sampai jumpa.